Bang, apa itu participle? Oke, kita akan jelaskan. Participle itu adalah suatu kata yang bentuknya verb ing dan verb 3. Kalau verb ing itu adalah kata kerja yang ditambahkan ing, namanya adalah present participle. Lalu kalau verb 3, verb yang ditambahin ed atau yang irregular, verb 3 itu namanya past participle. Baik, sampai di sini participle berarti ada dua, present participle dan past participle. Bentuknya yang verb ing namanya present participle, yang verb 3 itu namanya past participle. Fungsinya bisa sebagai verb, ditempatkan di satu kalimat ya dia sebagai verb. Misalnya I am drinking. I itu sebagai subjek, am sebagai auxiliary verbnya, lalu drinking itu adalah present participle yang sebagai verb. He was watching TV, sama ya, watchingnya itu adalah sebagai verb. Lalu kita mau lihat lagi participle sebagai adjective. Lalu tadi kan yang ing ya, yang sebagai verb. Kalau sebagai verb tapi past participle bisa nggak? Bisa. Misalnya dia sebagai present perfect. Wildan has finished. Nah, itu adalah past participle sebagai verb. Wildan-nya adalah subjek, has-nya adalah auxiliary verb, finished itu adalah past participle. Jadi baik present maupun past participle bisa sebagai verb. Fungsi yang kedua yaitu sebagai adjective. Ditempatkan di satu kalimat baik present maupun past participle bentuknya sebagai adjective. Contoh, Indonesia is a developing country. Indonesia itu adalah subjek, is itu adalah to be, a developing country. Developing di sini menerangkan country, menerangkan noun-nya. Maka developing di sini sebagai adjective atau disingkat ADJ. Present participle developing sebagai adjective di kalimat ini. Pertanyaannya, kalau dia past participle bisa nggak sebagai adjective? Sama dengan sebelumnya, bisa. I ate fried chicken. Fried chicken adalah past participle. Fried-nya ya, karena dia menerangkan chicken. I itu sebagai subjek, ate sebagai kata kerja, fried itu sebagai past participle. Chicken sebagai noun-nya. Nah, jadi fried chicken. Contoh past participle sebagai adjective. Present participle sudah, past participle di adjective sudah. Sekarang sebagai adverb. Sebagai adverb juga bisa. Misalnya, meeting her boyfriend is she is happy. Meeting her boyfriend itu adalah adverbnya dalam sebuah kalimat. She, subject, is adalah to be, happy adalah adjective. Meeting her boyfriend, she is happy. Baik, berarti ada 3. Bisa participle yang berbentuk present participle maupun past participle, bisa berfungsi sebagai verb, bisa berfungsi sebagai adjective, dan bisa juga sebagai adverb. Yang paling mudah begini. Yang paling mudah begini. Kita mau cari dalam suatu kalimat ini sebagai adjektifnya bentuk
present participle atau past participle. Contohnya, she is never satisfied, satisfying. Coba teman-teman pilih. Ini keduanya sebagai adjektif, participle-nya. Tapi kita mau pilih yang paling cocok untuk kalimat ini pakai past participle atau present participle. Nomor 1, saya ulangi ya. She is never satisfied or satisfying. Yang paling benar adalah she is never satisfied. Dia, perempuan, tidak pernah puas. Nomor 2, kita tebak lagi ya. Cleaning is so tired atau tiring. Cleaning is so tired or tiring. Jawaban yang tepat untuk kalimat ini adalah cleaning is so tiring. Karena bersih-bersih itu sangat melelahkan. Dari dua contoh kalimat ini, kita bisa menyimpulkan kalau subjeknya adalah sebagai orang, maka dia bisa diidentifikasi jawabannya menuju pada past participle. Namun, kalau dia subjeknya adalah benda, bisa diidentifikasi jawaban yang tepat adalah untuk present participle. She's never satisfied. Orang. Cleaning is so tiring. Benda. Lanjut, nomor 3. She thought the ride on the roller coaster was thrilled atau thrilling. Itu benda ya. Was thrilling. Lanjut, nomor 4. I was really. Orang nih, I was really surprised or surprising. Karena orang, I was really surprised. My grandmother was shocked or shocking. Karena orang, shocked. My niece is terrified or terrifying. Karena orang, terrified. My niece is terrified. Thank you so much for the prize. Karena orang, atau I am thrilled or thrilling. I'm thrilled. My job is very satisfied or satisfying. Karena benda, my job is satisfying. Lanjut ya. The news was so shocked or shocking. Karena benda, the news was so shocking. Terakhir, nomor 10. My exam result were great. It's really surprised atau surprising. Jawab sendiri ya di kolom komen. Saya simpulkan lagi ya. Kalau dia orang, maka past participle. Kalau dia benda, maka dia present participle. Kecuali maknanya yang nyeleneh. Misalnya yang kamu mau buat-buat. I am, karena orang, kamu mau buat boring. I am boring. Saya, maknanya jadinya saya membosankan. Dia perempuan, boring. She is boring. Dia membosankan. Gitu ya. Kecuali maknanya nanti akan berubah. Tapi cluenya kalau dia orang, maka past participle. Kalau dia benda, maka dia present participle. Oke, itu aja. Kalau masih ada yang kurang jelas atau ada pertanyaan yang mau dibahas, boleh komen di kolom komen. Atau request. Kalau ada pertanyaan, boleh request di kolom komen. Baik, itu aja. Thank you so much for your nice attention. Bye-bye. See you to the next video.